kegiatannya sangat padat dan saya di sana agak terbatas gitu sinyalnya, jadi saya nggak bisa banyak pekerjaan yang akhirnya ke pending tidak bisa saya lakukan karena jaringannya nggak eh, nggak bisa gitu ya, nggak memenuhi. Oke, anyway saya akan mulai materi hari ini. Izin saya share screen teman-teman semuanya. Oke, jadi saya langsung share dari bukunya ya. Tentunya handbook kita sama gitu ya, yang dari awal. Kalian udah dapat handbooknya? Udah atau belum? Kalau belum saya share di chat room. Belum ada, Bu. Oke, saya share. Oke, saya share dulu di chat room. Bu Teri, maaf, suara Ibu nggak ada, Bu. Ibu, maaf, suara Ibu nggak kedengeran, Bu. Cek. Suara saya kedengeran nggak? Sekarang sudah ada, Bu. Oh, oke. Tadi nggak ada. Oke. Oke, jadi topik kita tentang effective and creative ad message gitu ya. Ini ada beberapa chapter objektif, ada 7, dari mulai kita bicara tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung sebuah iklan itu akan efektif
sekaligus kreatif, kemudian ada beberapa level impresi dari advertising, kemudian feature apa saja yang bisa kita sajikan dalam sebuah advertising, konsep-konsep yang ada di dalam advertising strategi gitu ya. Kemudian ada MECAS model, kemudian ada alternative creative style of advertising messages, kemudian ada peran dari corporate image gitu ya. Bagaimana ini menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan sebuah atau merancang sebuah iklan yang efektif sekaligus kreatif. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman gitu ya, kenapa sebuah iklan itu harus efektif, harus kreatif? Hal ini adalah terkait karena sebuah iklan itu dibuat, karena sebuah iklan itu dibuat pasti punya biaya gitu ya, pasti punya biaya. Sebuah iklan dibuat itu pasti ada anggaran biaya yang dikeluarkan, sehingga sebuah iklan harus efektif dibuatnya agar bisa memberikan tingkat pengembalian yang setara dengan biaya yang dikeluarkan. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah iklan tanpa kita memperhatikan tentang efektivitasnya, ternyata anggaran yang sudah dikeluarkan banyak, namun demikian tujuan iklan bahwa iklan ini nantinya akan membranding gitu ya, perusahaan, produk, services ternyata nggak tercapai, bahkan ketika tujuan jangka panjangnya untuk meningkatkan penjualan juga tidak tercapai, maka cost yang dikeluarkan di awal ini artinya tidak bisa berbalas gitu ya. Nah, itu adalah faktor penting kenapa sebuah iklan harus efektif. Gitu. Karena iklan itu gambaran sebuah anggaran biaya yang besar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga harus ada tingkat pengembalian yang sesuai, yang pasti, yang sesuai dengan yang direncanakan oleh perusahaan ketika menginisiasi sebuah iklan. Ya. Nah, setidaknya gitu ya, effective advertising itu memenuhi hal ini gitu ya. Ada it extend from sound marketing strategy, jadi ini mengkomunikasikan sebuah strategi perusahaan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengkomunikasikan tentang benefit sebuah produk, maka iklan tersebut membicarakan atau mengkomunikasikan benefit produk. Kalau misalkan kita mau menyajikan image dari sebuah produk atau layanan, maka pesan itu juga bisa tersampaikan melalui iklan, gitu ya. Intinya adalah iklan tersebut memenuhi strategi pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian alasan keduanya, ya, dikatakan efektif ketika iklan tersebut punya efektivitas, gitu ya, effective advertising takes consumers view, gitu ya. Ya kalau kita udah buat iklan, maka iklan tersebut harus ditonton, gitu ya. Harus ada yang nonton, harus ada yang lihat, harus ada yang nyimak. Jangan sampai kita capek-capek bikin konten, bikin advertising, udah berbiaya mahal, ternyata iklan tersebut nggak ada yang lihat, gitu ya. Maka itu berarti nggak tercapai, gitu ya, tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, it finds a unique way to break through the clutter, ya. Yang ketiga ya teman-teman. Artinya ya sebuah iklan, ya. Artinya sebuah iklan harusnya dia punya uniqueness gitu ya. Bisa menarik, memikat gitu ya bagi penontonnya, bagi yang menyimak gitu. Sehingga orang-orang yang tadinya nggak tahu gitu, jadi aware bahwa brand tersebut ada. Jangan sampai iklannya sudah ada, cuma dilihat aja, tapi orang nggak dapat pesan atau uniqueness-nya nggak kedapetan gitu ya, interestingnya tuh nggak kedapetan gitu, jadinya nggak menimbulkan efek apapun bagi yang lihat ya, nggak mendorong orang, nggak men-trigger orang untuk merespon setelah ya nonton iklan. Jadi harusnya iklan itu dikatakan efektif ketika dia punya uniqueness, ketika dia punya attractiveness gitu ya, yang membuat orang merespon itu dengan menggerakkan orang untuk misalkan cari tahu tentang produk itu, pengen beli tentang produk itu,
ngobrolin tentang produk itu, gitu ya. Oke. Yang keempat adalah effective advertising never promises more than it can deliver, gitu ya. Jadi advertising yang bagus itu sebenarnya justru bukan kayak orang jualan obat, guys, gitu ya. Advertising yang bagus itu justru ketika pesan itu ditangkap setelah orang yang menonton itu memproses informasi itu. Jadi nggak ada tuh iklan, ayo beli sekarang, kalau nggak beli sekarang. Nah, iklan itu harusnya soft selling, bukan hard selling. Ya, iklan yang bagus itu harusnya soft selling, bukan hard selling. Sehingga ada sebuah informasi, kalian pernah lihat ya mungkin kalau iklan rokok, ya dia nggak pernah hard selling, ya. Sehingga biasanya kalau ada festival tentang Citra Adi Pariwara, ya, jadi itu tentang iklan terbaik, gitu ya. Biasanya adalah iklan-iklan yang seperti itu. Karena pesannya itu lebih tersirat, ya, nggak disampaikan secara langsung. Sehingga informasi yang disajikan memberikan kesempatan kepada penontonnya, kepada viewernya untuk memproses informasi itu. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses informasi membuat mereka lebih banyak memahami tentang sebuah produk, tentang sebuah pesan yang disampaikan, dibanding ketika iklan itu tidak memberikan ruang untuk viewernya untuk mengolah informasi, gitu ya. Contoh tadi kalau misalkan iklan rokok, orang jadi tahu kenapa ya iklan rokok itu misalkan ngejelasin orang lagi surfing, ngejelasin orang lagi off-road, gitu ya. Di situ ada informasi yang diolah oleh viewernya, gitu. Oh, berarti rokok ini segmentasinya adalah untuk orang-orang yang menyukai petualangan, ya, yang punya gaya hidup seperti itu, seperti yang digambarkan. Atau misalkan ada iklan sirup misalkan, gitu ya. Biasanya pas bulan Ramadan, gitu ya, atau menjelang bulan Ramadan, itu suka ada iklan sirup misalkan. Dia menceritakan tentang kebersamaan di sebuah daerah, gitu ya. Misalkan bikin hajatan, bikin acara, bikin event, gitu kan. Ada pesta meriah dari sebuah daerah tertentu atau rumah tertentu misalkan. Setidaknya itu memberikan ruang bagi viewernya untuk mengolah informasi atau pesan bahwa, oh, ketika saya membeli sirup, mungkin ini bisa jadi sajian ketika saya ngumpul sama keluarga. Ini bisa jadi sajian ketika saya rame-rame sama tetangga, misalkan, sama kerabat yang ada di misalkan desa, misalkan di kampung, misalkan ini momennya pas, gitu ya. Jadi ide itu ditangkap oleh viewer, oleh penontonnya, penyimaknya adalah ketika dia memproses sebuah pesan yang disampaikan dari iklan. Nah, itu adalah iklan yang efektif, ya. Sama kayak kalau kalian misalkan ngelihat iklannya The Color of Benetton, misalkan, ya. Dia sempat jadi iklan yang terbaik. Dia nggak macam-macam sih, nggak ada tulisan, tagline, moto, apapun nggak ada, gitu ya. Cuman The Color of Benetton, sebuah merek, gitu ya, Benetton. Nah, tapi modelnya yang ada di situ adalah orang-orang yang berasal dari ras yang berbeda-beda di seluruh dunia, gitu ya, dengan pakai warna yang macam-macam karena kekhasan dari Benetton ini yang colorful, gitu ya. Dia koleksinya punya ada jam, ada tas, ada gitu, ada clothing atau segala macam. Tapi dia selalu pakai warna-warna yang cerah. Nah, kemudian di iklan The Color of Benetton itu ada banyak anak-anak, orang dewasa dari berbagai ras di seluruh dunia. Nah, iklan itu sempat menjadi iklan terbaik karena melalui iklan itu pesan yang ditujukan atau yang ingin disampaikan adalah bahwa merek Benetton ini bisa digunakan oleh semua orang di dunia, gitu ya. Dan dia sebagai waktu itu ada The United Color of Benetton, gitu. Jadi seolah-olah Benetton ini mempersatukan perbedaan yang ada di seluruh dunia ini disatukan oleh si Benetton, gitu ya. Jadi
itu adalah sebuah pesan tersirat yang baik gitu ya. Jadi nggak ada tuh iklannya efektif yang hard selling nyuruh orang beli saat itu juga gitu ya. Walaupun ada iklan-iklan seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita nyuruh orang untuk beli, kecenderungannya orang malah nggak mau beli gitu ya. Maka kita berikan pesan-pesan tersirat untuk memberikan waktu dan ruang bagi viewer untuk menelaah, memproses informasi tersebut. Ya. Kemudian yang kelima adalah it prevents the creative idea for overwhelming strategy. Ya. Jadi sebuah ide kreatif dalam sebuah iklan, gitu ya, itu selalu ditujukan untuk menjawab strategi pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini tentang qualities of successful advertising, ya, and what exactly does being creative and effective mean. Jadi di sini disebutkan an argument can be made that effective or successful advertising is usually being creative with a purpose, gitu ya. Jadi kreativitas itu harus punya tujuan yang jelas, punya vision, gitu ya. Nggak bisa asal kreatif aja tapi nggak nyambung sama produknya, gitu ya. Nggak bisa sekreatif dan seaneh itu, tapi tetap harus ada purpose-nya. Kayak tadi gitu ya, misalkan iklannya Benetton itu ya punya tujuan gitu ya, punya maksud gitu. Kemudian, nah ini elemen dari creativity gitu ya, ada connectedness gitu. Jadi kalau tadi dibilang bahwa sekreatif-kreatifnya sebuah iklan itu tetap harus punya tujuan, harus punya purpose. Nah, ternyata ukuran dari kreativitas sebuah iklan itu yang pertama adalah connectedness gitu ya. Jadi sebuah iklan nih dijelasin di sini harus reflect empathy gitu. Harus punya empati. Jadi empati itu apa gitu ya? Jadi kita memikirkan sisi emosional dari penonton gitu ya, dari si customer gitu ya. Sisi emosionalnya harus kita sentuh dalam sebuah iklan gitu. Jadi misalkan kalau tadi saya contohkan, bentar ya, saya stop share dulu. Sorry. Nah, sisi empati misalkan seperti ini. Ada iklan nih. He's starving, we're not. It's time to share. Nah, ini ya, UNICEF gitu ya. Ini bisa jadi iklan biasanya untuk iklan layanan masyarakat, kemudian iklan lebih yang bersifat corporate gitu ya. Make a child cry, save his life gitu ya. Ya benar sih gitu ya. Misalkan vaksin itu emang buat anak tuh misal mungkin nangis, nakutin, nyeremin gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah menyelamatkan nyawa mereka, misalkan kayak gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini, ya. Kemudian ini apa lagi ya? Nah ini United Color of Benetton, ya. Ini yang tadi saya contohkan. Ini kelihatan nggak sih sama teman-teman? Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Nah ini ya, ini United Color of Benetton. Dia cuma begini aja iklannya gitu ya. Tapi, sorry. Nah tapi melalui iklan yang seperti ini gitu ya, orang bisa menerima pesannya adalah, oh ini dari orang yang ras berbeda-beda dengan koleksi. Nah kemudian pesannya United Color of Benetton. Akhirnya kesan yang ditangkap atau image yang ditangkap adalah si Benetton ini bisa menyatukan segala perbedaan yang ada di dunia, gitu ya. Nah, kemudian ada nih iklannya L'Oreal. This is an ad for men, bang gitu ya. Hire more women in leadership roles. We're all worth it. Ini juga gitu ya. Iklannya cukup efektif karena di sini orang akan ngelihat gitu ya. Dan iklan ini membuat orang jadi membaca gitu, membaca pesannya.
Itu membaca pesannya bahwa sebenarnya nggak selalu iklan lipstik itu ditujukan untuk perempuan, gitu ya. Biasanya umumnya iklan lipstik selalu misalkan modelnya perempuan, gitu kan ya. Tapi di sini ternyata dijelaskan di sini, this is an ad for men, ya. Advertisingnya buat laki-laki, walaupun produknya lipstik. Bukan dia nyuruh laki-laki beli lipstik, gitu ya. Tapi dia memberikan pesan terselubung, tersirat di sini, hire more women in leadership role. Dia bicara tentang gender equality, ya. Pesannya itu. Gitu. Jadi nggak langsung nyuruh beli lipstiknya, ya, nggak langsung nyuruh beli lipstiknya. Kalau biasanya iklan ini didominasi dengan model-model perempuan yang menggunakan lipstik merah merona, gitu ya. Tapi iklan ini justru menyampaikan pesan pada laki-laki yang lihat iklan ini bahwa kami perempuan itu menuntut sebuah gender equality di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, atau di kehidupan masyarakat, gitu ya. Nah, contohnya iklannya itu kayak gini. Nah, kemudian ada nih iklan yang sempat jadi kontroversial juga, ya. Ini iklannya H&M, ya. Kalian bisa lihat iklannya H&M. Nah, ini sempat dikecam, gitu ya, sama masyarakat dunia. Mungkin enggak di Indonesia, karena di Indonesia bisa saya katakan literasi membacanya cukup rendah gitu ya. Nah, tapi ternyata iklan-iklan seperti ini itu menjadi perhatian buat masyarakat luas gitu ya. Apalagi maksudnya di misal kayak di Amerika, di Eropa gitu ya. Mereka sangat aware terhadap iklan-iklan. Karena iklan itu eh, melalui iklan kita bisa mensosialisasikan sesuatu. Melalui iklan kita bisa mengedukasi masyarakat. Sehingga sebegitu pentingnya sebuah iklan untuk nggak norak gitu ya. Untuk memikirkan nggak cuma sekedar tujuan perusahaannya tercapai. Nggak cuma sekedar kreatif. Tapi juga efektif gitu ya. Efektif nggak cuma sekedar tentang pengembalian biaya iklan yang sudah dikeluarkan yang kemudian berbalik terhadap misalkan peningkatan penjualan. Tapi lebih dari itu, ya, secara jangka panjang, brand itu ngebawa image tertentu, membawa kredibilitas tertentu, gitu ya, atau gambaran ya tentang produk atau layanan, gitu ya. Maka yang harus dipikirkan ya kreatif iklannya, ya efektif iklannya, gitu tadi ya. Kayak iklan-iklan yang saya tadi sebutkan membawa pesan yang baik, gitu ya, membawa pesan tentang persatuan dunia, membawa pesan tentang kesetaraan gender, gitu ya. Nah, contoh ini iklan yang dikecam karena ada anak laki-laki yang pakai hoodie warna hijau, ternyata tulisannya "Plus monkey in the jungle". Ini yang dikecam, gitu ya. Gitu. Jadi ini kan dibilang kreatif gitu ya. Tapi ternyata nggak membawa pesan yang baik gitu ya. Padahal harusnya iklan itu nggak cuma tadi memenuhi tujuan perusahaan, tapi harus membawa pesan tentang sosialisasi hal-hal yang baik, edukasi hal-hal yang baik, gitu kan? Nah ini cukup dikecam, gitu. Nah contoh juga bahwa iklan itu ada yang nggak efektif, walaupun kreatif, gitu ya. Contohnya McDonald's Big Mac. Advertisingnya kayak begini nih, burgernya, gitu ya. Ternyata pas dibeli cuman segini ukurannya. Ya, advertisementnya seperti ini. Actual Big Mac-nya cuman segini. Jadi iklan itu nggak jujur akhirnya, gitu ya. Atau kayak gini nih, Slimming Fat Loss Spray. Ya, dia ngejual sprayer untuk ngecilin perut, gitu ya, yang kemungkinannya untuk benar-benar melangsingkan itu belum terbukti, gitu ya. How come orang cuma di spray doang perutnya terus bisa langsing? Kalau ada saya juga mau gitu kan. Nah, iklan yang membohongi publik itu juga dikatakan bahwa nggak boleh cuma ide kita kreatif terhadap iklan, tapi juga harus memenuhi prinsip kejujuran. Tuh, ya, tuh tadi contohnya. Kemudian kita balik lagi ke
materi. Jadi ini adalah elemen-elemen dari creativity gitu ya. Ada connectedness, bagaimana kita memikat sisi emosionalnya dari penonton gitu ya. Misalkan ada iklan yang pakai misalkan brand ambasadornya K-popers misalkan gitu ya. Nah, itu kan sisi emosional dari si penontonnya pasti kena itu, apalagi penggemar-penggemarnya gitu ya. Nah, contohnya itu. Kemudian misalkan iklannya dari kitabisa.com. Nah, itu kan ya kita menggugah empatinya orang untuk ngebantu ada orang lain yang ngebutuhin gitu ya. Yuk ngumpulin donasi misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah iklan tentang yang mengandung elemen connectedness gitu ya. Kemudian appropriateness. Ini sesuatu yang appropriate, sesuatu yang layak, yang pantas gitu ya. Nah, tadi saya contohkan kan ada iklan-iklan yang nggak layak dan nggak pantas ya. Padahal iklan juga harus mengandung makna appropriateness gitu. Kemudian novelty, ada kebaruan, ada freshness, ada uniqueness yang dibawa di dalam sebuah iklan. Kemudian simplicity, gitu ya. Iklan itu mesti simple, sederhana, gitu ya, tapi pesannya tersampaikan dengan baik. Gitu. Kemudian ada unexpectedness, gitu ya. Jadi mendorong orang untuk curious atau ingin tahu lebih banyak tentang iklan tersebut. Nah, itu juga sebuah elemen efektivitas atau creativity di dalam sebuah iklan, gitu ya. Oke, kadang-kadang kan suka ada ya iklan yang bersambung tuh ya, karena supaya orang tuh tahu ujungnya apa ya ini ya yang mau dijelaskan. Akhirnya informasi itu terproses dengan baik gitu ya oleh si penontonnya. Orang jadi memaknai sebuah iklan nggak cuma sekedar tontonan yang numpang lewat gitu ya. Karena orang mikirin apa ya kira-kira ya kok dia lagi iklannya seperti ini ya. Lanjutannya apa ya ntar ya, ujungnya apa ya. Nah, karena dia sedang mengangkat sebuah ide kreatif tentang unexpectedness gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada concreteness gitu ya, sebuah hal yang konkret itu tuh juga sebuah hal yang jujur itu juga perlu disampaikan di dalam sebuah iklan, sebuah informasi yang ada di dalam iklan. Kayak tadi kan banyak iklan yang nggak jujur, gitu ya, itu nggak boleh karena nggak konkret. Gitu. Kemudian credibility, ya harus kredibel sebuah iklan, nggak boleh bohong, gitu ya. Kemudian ada emotionality gitu ya tentang ini hampir sama tadi sama connectedness gitu ya. Jadi connectedness itu lebih ke membangun empati gitu ya tadi kayak iklan tentang kita bisa tentang vaksin macam-macam gitu ya. Emotionality juga bisa tentang itu gitu ya. Oke, kemudian storytelling, iklan juga bisa dikatakan kreatif ketika dia menceritakan sesuatu hal. Oke, kemudian kita beranjak ke tentang brand. Gitu ya. Intinya karena sebuah iklan itu kan mengkomunikasikan sebuah brand atau strategi branding gitu ya. Strategi untuk membangun merek gitu di mata konsumen ya. Oke. Nah, dalam hal ini saya jump through ke branding. Jadi ini kelihatan nggak apa namanya PPT saya? Saya jump through ke saya jump through ke branding ya. Karena di buku tadi brandnya masih sedikit gitu. Jadi intinya ketika kita membuat sebuah iklan, itu kan kita lagi building brand image gitu ya. Nah, brand image ini adalah part of brand equity gitu ya. Sebuah brand dianggap merupakan equity atau modal
gitu ya bagi sebuah produk atau services atau korporasi gitu ya sebagai modal penting gitu si brand image. Karena melalui brand image itu tergambar sebuah brand positioning gitu ya. Jadi brand ini mau ditempatkan di posisi seperti apa. Kemudian ada brand itu juga seperti manusia yang dia punya karakter, punya personality gitu ya. Apakah dia luxurious brand ataukah dia brand pada umumnya, ataukah dia brand yang untuk anak-anak, ataukah dia brand apa gitu yang mau diceritakan dari apa yang mau disampaikan oleh brand tersebut. Sehingga brand image itu menggambarkan sebuah brand positioning and brand personality. Yang keduanya, antara brand positioning and personality ini kemudian turun dalam sebuah brand identity, gitu ya, diwujudkan, diimplementasikan dalam brand identity. Nah, brand identity ini, punya elemen, gitu ya, brand elemen atau brand atribut. Apa aja yang menjadi identitas sebuah brand? Bisa nama, gitu ya, nama brand atau brand names, gitu ya, bisa simbol, logo, slogan, moto, tagline, karakter, bisa warna, bisa jenis huruf, macam-macam gitu ya, brand elemen. Kemasan itu juga brand elemen. Nah, kayak gitu. Jadi sebuah iklan nantinya juga harus memperhatikan ini gitu ya. Image apa yang mau disampaikan ke konsumennya nih gitu. Jadi kalau mau bikin iklan harus ngebayangin segmen pasarnya siapa ya, segmen pasarnya siapa. Kalau brand positioning-nya dia luxurious brand, gitu ya, brandnya eksklusif, gitu ya, berarti yang beli adalah orang-orang yang punya daya beli tinggi, punya economic well-being yang bagus, sejahtera hidupnya, gitu ya. Maka kita buat, gitu ya, iklan yang cocok untuk ditonton sama orang-orang yang ada di kelas tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalkan brandnya ini adalah produk anak-anak yang kemudian yang biasanya beli itu pasti ibu-ibunya. Nah, biasanya di iklannya juga nyeritain tentang misalkan kehidupan atau aktivitas sehari-harinya seorang ibu dengan anaknya, ya. Nah, supaya apa? Menyentuh sisi emosional dari si ibunya, gitu ya. Contoh misalkan iklan tentang sabun anak, iklan tentang uh, diapers, gitu ya. Nah, itu biasanya iklannya berupa aktivitas antara ibu, anak, keluarga, gitu ya, karena keputusan pembelian tentang misalkan susu, tentang sabun bayi, tentang diaper, itu biasanya adalah keluarga, keputusan bisa ibu-ibu atau ayah dan ibu, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita mesti tahu tuh segmennya ditujukan ke siapa, kemudian kalau kita mau merancang sebuah ide kreatif dalam sebuah iklan, maka harus sesuai dengan segmennya, ya. Oke, karena branding itu terkait ya fungsinya juga sebagai communication tools yang pertama, si brand itu. Brand atribut atau brand elemen itu sebagai communication tool. Jadi kalau kalian mungkin uh, begitu ngelihat logonya Nike, kalian udah tahu tuh Nike tanpa ada tulisan Nike-nya. Karena kalian paham betul logonya. Kalian paham dengan simbolnya. Begitu ada huruf M, itu ya merah ke orange-orange gitu ya, maka kalian paham bahwa itu misalkan McD, kan kayak gitu ya. Karena brand elemen ya atau brand identity itu adalah sebuah communication tools. Selain itu, gitu ya, brand itu juga sebagai collateral materials, ya. Apa artinya? Artinya di dalam sebuah brand itu ketika dia produk itu atau produk atau services punya brand, artinya ketika orang beli produk itu ada sisi imaterial yang sebenarnya tercakup di dalam brand tersebut. Ya, kalau teman-teman misalkan beli Starbucks gitu ya, mungkin kalau kita hitung-hitung raw materials-nya nggak seharga Starbucks-nya gitu ya, tapi brandnya Starbucks itu punya punya nilai tersendiri gitu ya, yang nggak nampak di produknya gitu. Jadi ada value tersendiri gitu, yang intangible, yang nggak bisa kita lihat, yang kemudian
nyatu di dalam sebuah keseluruhan image dari produk gitu ya. Sehingga disebutkan bahwa brand itu selain communication tools juga merupakan collateral materials ya. Nah, kemudian diturunkan gitu ya strategi branding ini selain sebagai communication tools and collateral materials, maka diturunkan dalam bentuk integrated marketing programs, marketing mix, relationship program, dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Ketika kita membangun sebuah brand, kita nggak cuma mau mengkomunikasikan tentang produk sama services, tapi kita juga mau mengkomunikasikan tadi brand positioning. Maka kaitannya ada tuh dari marketing mix gitu ya. Posisi sebuah brand mempengaruhi tentang keputusan penetapan harga, ya kan? Kemudian mempengaruhi juga tentang placement sebuah produk. Mau di-display di mana nih? Gitu ya. Tentunya kalau barang yang luxury pasti akan di-display di mall yang mahal, yang kira-kira yang datang banyak orang yang punya duit gitu kan ya. Kemudian dengan display yang bagus, dengan store yang sama luxury-nya sama si brand-nya gitu ya. Sehingga strategi branding ketika diturunkan pada IMC itu pasti akan ngaruh ke marketing mix strateginya juga gitu ya. Nggak cuma produknya yang harus sesuai dengan positioning yang udah dibangun gitu ya, termasuk penetapan harga, placement-nya, promotion-nya pasti harus tepat sasaran, harus cocok gitu kan. Nah, kemudian bergantung juga dalam relationship programs-nya. Tentunya kalau untuk luxury produk gitu ya, luxury brand, relationship programnya juga yang cocok sama mereka gitu ya. Misalkan mereka akan ngundang orang-orang yang sering beli LV, orang-orang yang sering beli Tory Burch, misalkan ada tuh misalkan gala dinner ketika mereka launching new series-nya dia gitu, new produknya gitu ya. Nah, itu ada pendekatan tersendiri gitu ya, relationship program tersendiri untuk setiap brand sesuai dengan brand positioning, sesuai dengan brand personality yang dibangun oleh perusahaan. Ya. Oke. Berikutnya adalah ini tentang a glimpse about brand elements ya, tadi udah saya sampaikan. Oke. Nah, ini tentang choosing the brand element ya atau brand attribute. Nah, ternyata sebuah brand itu jadi mesti memorability gitu ya, mesti gampang diingat. Ya, tadi kan kalian tahu ya, brand element itu ada logo, ada simbol, ada tagline, ada macam-macam tadi ya, ada huruf. Maka huruf, warna nggak boleh berubah-ubah gitu ya, karena dia punya spesifikasi tertentu tuh tersendiri gitu ya, bahwa jenis hurufnya mesti seperti ini gitu ya, sehingga teman-teman bisa tahu kan kalau misalkan tulisannya mirip sama Adidas tapi bacanya sebenarnya Abibas misal gitu, kalian bisa ngetawain itu dan tahu itu fake gitu ya. Kalian karena keinget tuh sama yang aslinya tuh kayak gimana gitu ya, bentuk hurufnya, warnanya, punya racikan warna yang tertentu tuh gitu ya, nggak akan merah ke orange-nya si McD tuh nggak akan sama tuh sama KFC misalkan, nggak akan sama, nggak akan ketuker tuh, warnanya tersendiri gitu ya. Nah, tentunya yang tadi berarti brand elemen atau brand atribut itu mesti mencakup 6 ini. Pertama ada memorability, meaningfulness gitu ya. Kemudian likability, jadi apa namanya? Dia atraktif gitu ya. Kemudian transferability, kemudian adaptability sama protectability gitu ya. Jadi selain mudah diingat, dia juga punya meaning tertentu, punya makna tertentu gitu ya. Makanya biasanya tuh si brand atribut itu punya, setiap brand itu punya makna tersendiri ya. Punya makna tersendiri, punya filosofi tersendiri gitu ya. Jadi kenapa kalau makanan kecenderungannya banyak pakai warna merah,
orange, kuning, karena punya filosofi bahwa warna-warna tersebut bisa menggugah selera orang ya untuk makan. Makanya kalau kalian lihat tuh misalkan kursi-kursi yang ada misalkan di food court, di restoran, saya nggak jauh-jauh dari warna itu, gitu ya. Dan selalu punya meaningfulness gitu ya, punya makna filosofi di dalam sebuah brand atribut. Ya, kemudian likability tadi gitu ya, eye catchy gitu ya, intinya. Kemudian ada transferability gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu gitu ya, seperti itu. Kemudian adaptability, jadi memungkinkan ketika misalkan dia mau melakukan rebranding gitu ya, memungkinkan logonya bisa di-improve gitu ya, tanpa dia harus mengubah keseluruhan dari brand identity yang udah ada dan melekat sama dia gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah profitability. Jadi sebenarnya brand yang kita bangun adalah merupakan sebuah keunikan atau spesifikasi yang menjadikan dia berbeda dengan yang lain. Jadi sama, brand itu sama kayak kita manusia. Teman-teman sama orang tuanya dikasih nama sendiri-sendiri dari lahir gitu ya. Nah, setiap nama yang disematkan oleh orang tua ke kita pasti punya makna ya, pasti punya makna tertentu. Sehingga makna yang disampaikan melalui nama kalian itu menggambarkan sebuah harapan orang tua, menggambarkan kalian nantinya akan seperti apa, akan sebesar apa gitu ya kalian. Nah, sama gitu, brand itu seperti itu. Kenapa sebuah produk, sebuah services disematkan sebuah brand? Karena pemiliknya juga punya harapan yang sama, ya. Jadi maka ada maknanya, ada filosofinya, supaya kalian misalkan disukain sama teman-teman, diterima oleh teman-teman dan lingkungan. Oh, kalian dikasih packaging, dikasih baju yang baik sama orang tua. Sama seperti itu. Jadi strategi branding yang ditetapkan untuk barang, untuk layanan itu sama kayak kita manusia. Kita dikasih nama, kita dikasih packaging baju gitu ya. Nah, sama seperti itu. Kita punya nickname supaya apa? Ada memorability-nya. McDonald tapi orang McD gitu kan? Ada nickname-nya gitu ya. Nah, sama seperti itu. Gitu ya. Jadi ini contohnya gitu ya, kalau memorable tuh easily recognize, easily recall gitu. Jadi kalau misalkan contoh ini sebuah iklan gitu ya, biasanya kalau melakukan tes tentang apakah iklan ini bisa improve brand awareness gitu ya, biasanya testingnya adalah si researcher-nya akan munculin sebuah iklan gitu ya, munculin sebuah iklan atau sebuah logo misalkan, kemudian setelah sekian second ditutup, kemudian akan ada beberapa logo lainnya, gitu ya. Ketika kita mampu mengingat logo apa atau iklan apa yang tadi sebelumnya ditayangkan, maka bisa dikatakan bahwa iklan tersebut atau brand atribut tersebut itu memiliki unsur memorable yang baik, gitu ya. Memiliki unsur memorable yang baik karena si brand awareness ini ukurannya itu ada dua. Gitu ya. Yang pertama adalah brand recognize, gitu ya. Brandnya mudah dikenali. Kalau iklan berarti iklannya mudah dikenali, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah brand recall, gampang diingat lagi. Jadi kalau kita udah nggak nonton iklannya, orang gampang tuh mau inget lagi. Oh iya iya gue tahu nih iklannya yang tentang ini ya, yang dijilat, dicelup, gitu ya. Nah kayak gitu. Orang tahu oh Oreo. Karena dia gampang buat diingat. Jadi orang gampang buat nge-recall atau nginget lagi, manggil ulang memorinya atas informasi yang pernah ditangkap sebelumnya. Gitu ya. Nah, artinya iklan tersebut atau strategi branding tersebut itu cukup efektif gitu ya. Cukup efektif karena dia memorable, punya unsur memorable. Gitu ya. Jadi bisa untuk meningkatkan brand awareness dari produk atau layanan.
Kemudian yang berikutnya ada likable, gitu ya. Kemudian ada ya, ini ada ya likable nih apa eye catchy gitu ini kayak M&M's gitu ya lucu. Kemudian berikutnya ada ini adaptable nih contohnya gitu ya kayak Starbucks. Dulu Starbucks tuh logonya seperti ini. Terus kemudian berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Sampai sekarang jadinya seperti ini karena dia adaptable ya. Mungkin teman-teman juga tahu misalkan BCA pernah ganti logo gitu ya, refresh logonya, BNI pernah refresh logonya juga. Nah, mungkin ada agak yang berbeda case-nya mungkin Twitter gitu ya. Twitter ngubah logonya sama sekali berbeda gitu ya. Nah, ada orang yang tujuannya nge-rebrand itu adalah untuk nge-refresh logo. Nah, tapi ada juga orang yang misalkan basically emang dia mau mengubah apa ya, mau mengubah visi dasar dari si bisnis tersebut atau misalkan dia mau mengenalin sebuah visi baru, positioning baru. Nah, maka biasanya dia akan ganti logo secara menyeluruh. Tapi kalau dia masih secara fundamental itu sama dia yang dulu, maka biasanya dia cuman nge-refresh logonya aja. Ya. Kemudian ini meaningful gitu ya. Contohnya ini kayak WhatsApp gitu ya. Dia menyampaikan pesan bahwa aplikasinya digunakan untuk apa namanya? Nyambung komunikasi antar orang gitu ya yang disimbolkan dengan gagang telepon. Ya, kemudian ini ada transferable, ini ada Amazon, ya, kemudian ada protectable, semacam ini. Ya. Oke. Oke, saya lanjut lagi balik ke yang awal supaya nggak kebanyakan yang ini. Oke, jadi sama ya, tidak ada brand name making an impression sama di buku ini, cuman terlalu dikit gitu ya informasinya, maka saya pakai materi saya yang di brand management ya. Nah, jadi untuk membuat impresi meningkatkan impresi dari sebuah iklan tuh bisa dari brand name-nya ya, kemudian advertising plans and strategy, ada advertising plan gitu ya. Maka harus cocok sama marketing plan-nya dulu gitu. Maka biasanya orang advertising itu akan nunggu dari orang divisi marketing. Dia bikin marketing plan, tujuannya apa dulu. Nah, baru dari rancangan marketing plan itu nanti sama dia divisualisasikan dalam bentuk storyboard yang ada di apa iklan biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan tujuannya mau apa? Oh, mau launching new product gitu ya, new product, produknya seperti apa. Nanti si orang advertisingnya pasti akan wawancara atau si orang marketingnya akan ngasih tahu tentang produknya gitu ya. Misalkan oh new produknya dia misalkan sepatunya adalah misalkan running shoes. Kelebihan running shoes ini dibandingkan yang lain apa? Misalkan dia apa foamy gitu ya di sole-nya. Terus misalkan breathable. Jadi kalau orang lakukan itu untuk apa olahraga aktif berkeringat lebih breathable aja di kakinya. Mungkin apa kelebihannya. Nah, ketika ada detail-detail benefit dari produk yang udah disampaikan, ya itu nanti akan diterjemahkan oleh si orang advertising untuk bikin storyboard iklannya mau dibikin seperti apa. Yang cocok sama marketing plan, marketing strategi gitu ya. Nah, contohnya seperti itu prosesnya. Aku jalan jauh, aku mau nonton Netflix. Oke. Nah, berikutnya ada advertising objektif gitu ya. Tadi udah saya sampaikan. Tujuan dari iklan harus cocok sama target audiensnya, harus cocok sama segmen pasarnya. Kalau produknya ini produk misalkan make up untuk remaja, ya modelnya harus anak remaja, gitu kan ya. Cara menceritakan sebuah make up untuk remaja, kosmetik remaja ini ya harus sesuai sama gaya hidupnya anak remaja, gitu ya. Nah kan, maka itu artinya iklannya akan efektif karena cocok sama target audiensnya. Kemudian
mengandung sisi motivation, thoughts, and feelings gitu ya. Nggak cuman men-trigger orang, memotivasi orang untuk cepetan beli gitu ya, atau pengen tahu tentang produknya, tapi juga thoughts gitu, bikin orang mikir gitu ya, bikin orang untuk memproses informasi atau pesan gitu ya. Kemudian feelings juga catch up our emotional parts gitu ya. Nah, kayak gitu. Iya, bagus banget kayaknya. Oke. Nah, ini brand positioning and brand personality. Tadi juga udah saya jelasin gitu ya. Nah, bahwa dia harus punya values gitu ya. Gitu ya, 10 universal values gitu, ada self direction, stimulation, hedonism, bikin orang cepat beli, stimulation, nge-stimulate orang buat pengen tahu, achievement, power, security, conformity, tradition, benevolence, itu credibility ya, universalism. Nah, iklan itu nggak cuma bisa dimengerti oleh orang tertentu di daerah tertentu, tapi harusnya sebuah iklan karena dia sebuah bahasa komunikasi yang general, yang universal, maka iklan itu harusnya bisa dinikmati oleh semuanya, gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan taruh di sosmed ya, semua orang yang nonton iklan itu tahu, gitu ya. Jadi jangan kalau misalkan iklan tiba-tiba pakai bahasa daerah, ya jangan, gitu ya. Karena orang yang lain jadi nggak ngerti maksudnya apa, gitu ya. Nah, setidaknya kalau kalian nggak mau kasih bahasa, ada simbol-simbol tertentu yang membuat mereka punya pemikiran, punya persepsi tentang sebuah iklan. Kayak tadi, United Color of Benetton, itu kan simple ya, tapi orang bisa memaknai itu. Value-nya kedapat. Ya. Nah, ini ada Meka model. Meka model tuh seperti ini, gitu ya, konsep Meka's model conceptualization of advertising strategy. Jadi dari mulai strategi kreatif, gitu ya, yang tadi saya bilang, jadi ada plan dari marketing, divisi marketing buat tentang produknya ini seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian baru nanti disambut sama tim kreatif, gitu ya, untuk bikin brand atributnya, gitu ya, packagingnya kayak gimana, detailnya mau seperti apa, kemudian ada brand consequences, kemudian ada value orientation, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita setiap iklan yang kita buat itu pasti punya consequences, gitu ya. Nih berawal dari brand atribut, gitu ya. Kalau misalkan yang kita kenalin adalah value dari brand ini adalah misal luxury, gitu ya, maka konsekuensinya adalah misalkan harganya mahal, produknya eksklusif, nggak mungkin ada di pasaran, misalkan kayak gitu ya. Kemudian pasti dia berorientasi pada value tertentu, gitu. Jadi ini adalah sebuah runtutan dari Meka's model conceptualization, ini sebuah runtutan gitu ya, dari mulai marketing strateginya kayak gimana, kemudian diterjemahkan di dalam sebuah ide kreatif, kemudian ide kreatif itu dituangkan dalam brand atribut, kemudian dituangkan dalam brand consequences, kemudian dituangkan dalam sebuah pesan value yang mau disampaikan ke konsumennya. Gitu ya. Gitu ya, ini style of creative advertising. Ya, jadi ada yang generic, ada preemptive, itu kemudian ada functional orientation-nya, unique selling proposition. Ini tentang positioning, gitu ya, brand positioning. Kalau kita ngomong USP. Kemudian ada symbolic or experiential orientation-nya, bisa brand image, resonance, emotional, gitu ya. Jadi ini hampir sama tadi sama yang branding management tadi. Jadi ini kalau generic creative style, ini strategy use a straightforward product claim with no assertion or brand spirity, gitu ya. Nah, ini contohnya dia bikin tagline atau dia bikin apa ya, motto gitu ya, soup is good food, orange juice is not just for breakfast anymore. Nah, kayak gini. Jadi dia straight to the point aja menyampaikan value-nya, gitu ya.
Itu atau ada yang preemptive creative style gitu ya. Second category dominance technique is employed when an advertiser makes a generic type claim but does so with an assertion superiority gitu ya. Jadi berbanding terbalik sama si generic creative style. Ada orang yang menyampaikan message-nya secara lugas, ada yang menyampaikan message-nya secara terselubung gitu ya, atau tersirat. Oke. Ini ya kurang lebih materi yang saya sampaikan untuk topik ini gitu ya. Jadi tentang bagaimana membangun sebuah advertising atau merancang sebuah advertising yang efektif tapi sekaligus juga kreatif gitu. Tentunya ada batasan-batasan etik juga ya yang teman-teman mesti perhatikan. Jangan cuma sekedar dapat kreatifnya tapi ternyata melanggar etik itu juga nggak baik gitu ya. Tapi iklan itu juga selain dia inovatif, kreatif tapi juga efektif. Karena tadi kalau misalkan nggak cocok sama segmen pasarnya, juga nggak akan efektif untuk mengembalikan biaya iklan yang sudah dikeluarkan, gitu ya. Nggak jadi orang kepengen beli. Nah, jangan lupa juga teman-teman, kadang ada iklan gitu ya, orang cuma inget sama iklannya tapi nggak bikin orang kepengen beli atau kepengen tahu lebih tentang barangnya. Nah, jangan juga yang seperti itu. Karena banyak kejadian seperti itu. Sudah mengeluarkan biaya yang besar melalui sebuah iklan gitu ya. Ternyata orang cuman suka sama kelucuan iklannya. Dianggap iklannya sebagai tontonan, bukan trigger untuk orang ngebeli sesuatu gitu ya. Nah, itu juga jangan terjebak pada creativity yang ternyata pesannya itu nggak sampai gitu ya. Akhirnya iklan kayak jadi tontonan, jadi hiburan aja, tapi nggak men-trigger orang untuk bergerak untuk membeli atau curious dengan ya, barang apa ya, pengen nyoba nih, pengen tahu nih. Gitu ya. Tapi kita cuman akhirnya jadi cuman suka sama jinglenya misal gitu ya, kita cuman suka sama tayangannya gitu. Jangan judul kayak gitu ya. Oke, jadi memang banyak jebakan-jebakan di dalam sebuah iklan yang kadang-kadang akhirnya kita terjebak dalam sebuah kreativitas yang akhirnya nggak menjawab visi perusahaan ya. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan melalui materi hari ini. Silakan jika ingin hal yang ditanyakan, komentar, kita akan ada di sesi diskusi setelah. Silakan. Gimana? Ada nggak yang mau ditanyakan? Belum ada? Ini diem-diem cukup paham atau kurang paham atau kayak gimana? Oke deh, kita ada di pertemuan keberapa ya ini Raisa ya? Hari ini harusnya udah pertemuan ke-12, Ibu. Oke, tapi kenyataannya saya baru ke 10 ya? Kan? Udah 12. Saya 12. Iya. Oh, oke. Ya udah. Berarti saya ketinggalan. Kita itu kan terakhir harusnya ada di 16 Desember. 16 Desember. Kalau selain hari Jumat, kalian bisanya kapan? 3 kelas ini. Sebenarnya hari Senin kosong sih, Bu. Ya udah Senin kali ya. Oh iya. Nanti di set ya. Jadi hari Jumat, hari Senin besok kita next chapter ya. Ya berarti bakal selalu kelas gabungan ABC ya, Bu? Mm-mm. Oke.
Oke, gitu ya. Jadi Iya, nggak Bu. apa-apa, ntar seminggu 2 kali ya kita kebut ya. Iya, Bu. Supaya nanti kalian plek sama jadwal ini, jadi 16 itu harusnya udah pertemuan ke 14 gitu. Terus nanti ada jeda agak panjang buat kalian project UAS gitu. UASnya project aja. Oke? Iya, Ibu. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah ada sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Yang laki-laki mau siap-siap sholat Jumat gitu ya. Kalau saya mau siap-siap makan siang. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Izin live ya.